eh, jumlah kehadiran 5%, keaktifan 5%, tugas kecil, UTS, dan UAS. Ini masing-masing ada persentasenya. Jadi jangan ditanya kalau misalnya, saya ngumpulin UTS Pak, tapi kok nilainya jelek ya, karena berarti mungkin tugas kecilnya nggak ikut ngumpulin, keaktifannya kurang, jumlah kehadiran kurangnya, karena masing-masing ada persentasenya. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwasannya kalau kalian terlambat mengumpulkan UAS itu akan saya langsung beri nilai E. Terus ada yang bocor ya. Oke. Jadi itu ya, jadi jangan sampai kalian terlambat mengumpulkan tugas UAS, karena UAS itu nilainya besar, jadi tugas besar. Biasanya UAS itu saya berikan tugas besar untuk nilai UAS, jangan sampai telat mengumpulkan. Oke, di sini ada pertanyaan enggak? Ini sebenarnya masih pakai nilai yang lama, jadi nilai yang baru itu kalian pakai nilai tengah, jadi A, AB, B, BC, C, CD, dan seterusnya. Itu ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan aja. Kita masuk ke materi yang pertama, di pengantar teori perkembangan arsitektur. Di pengantar ini, oke, ada yang tahu ini Pak Bapak siapa ini? Siapa yang tahu? Bapaknya ini. Nggak ada yang tahu? Wah, kacau nih. Ini namanya Bapak Vitruvius. Pak Vitruvius. Bapak Vitruvius ini terkenal dengan Bapak arsitektur dunia ini namanya. Dia menciptakan banyak teori ini tentang arsitektur. Oke, saya mau tanya dulu sejauh apa sih pengertian arsitektur yang kalian tahu? Ada yang mau bercerita? Mungkin Christine. Nggak usah lihat Google, langsung aja apa yang kalian tahu aja sejauh ini di tingkat 2 ini, semester 2 ini. Karena tentu nanti akan persepsinya masing-masing orang itu akan berbeda-beda tentang arsitektur. Silakan, siapa ayo? Tadi Christine. Ya, Pak. Apa? Menurut kamu arsitektur itu apa sih? Arsitektur itu merancang bangunan baru, Pak. Merancang bangunan unik. Begitu, Pak. Rancangan arsitektur itu. Menggambar rancang. Oke, berarti keywordnya unik, merancang bangunan baru dan unik menurut Christine. Nah, apakah hasil dari karya arsitektur itu apakah harus unik, Christine? Tidak sih, Pak. Hah? Tidak juga. Tidak juga ya. Unik itu mungkin bisa diganti dengan yang ikonik gitu ya, bangunan yang ikonik ya. Artinya kita sebagai arsitek itu nantinya harus mendesain sebuah karya arsitektur itu yang ikonik pada zamannya atau unik gitu ya, ikonik gitu. Tapi jangan dilupakan juga kaidah-kaidah dalam merancang desain, utamanya dalam fungsinya. Oke, ada lagi tentang arsitektur. Siapa yang mau berpendapat? Tunjuk ya. Aziz mana Aziz? Gimana Aziz? Menurut Arsitektur, Pak. Ya. Menurut saya ya arsitektur itu ilmu dalam merancang, Pak. Dalam merancang apa nih?
Ya, merancang bangunan. Rancang bangunan. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, cukup ya. Jadi ini definisi tentang arsitektur. Jadi arsitektur adalah menurut bahasa Latin arsitektura, kemudian dari bahasa Yunani itu arkitekton, arsitek, artinya kepala, dan pembangun. Menurut KBBI sendiri adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Ya, karya arsitektur itu sendiri dalam bentuk bangunan sering dianggap sebagai simbol budaya dan sebagai karya seni, gitu ya. Peradaban sejarah yang sering diidentifikasikan dengan prestasi arsitektur yang masih bertahan. Jadi jangan lupa tadi yang sempat saya singgung itu setiap karya arsitektur itu mewakili pada zamannya. Jadi kalau kalian mundur lagi ke belakang itu dari tahun 2010 sampai 2015 itu lagi rame-ramenya arsitektur minimalis. Nah, artinya apa? Nah, ketika kalian lihat nih, misalnya bangunan-bangunan minimalis, wah itu pasti dibangunnya antara rentang dari 2010 sampai 2015. Nah, itu juga nanti ke depannya, ini kan lagi rame-ramenya nih arsitektur kontemporer, ya. Temporer, Skandinavian. Nah, pasti nanti kalian 5 tahun atau 10 tahun lagi, wah kalau menemukan bangunan yang Skandinavian itu, wah ini pasti dibangun pada tahun 2020, misalnya 2018 atau 2019. Nah itu ya, jadi yang menjadi keywordnya adalah arsitektur itu juga bisa menjadi penanda zaman. Gitu. Nah, ini yang mungkin kalian pernah atau sering lihat mungkin di media sosial. Gitu. Arsitektur itu ilmu irisan ya antara seni dengan teknik. Jadi bagaimana di mana sih posisi arsitektur itu? Ini posisinya di sini. Di ilmu antara ilmu seni dan ilmu teknis. Nah, makanya eh, kalau di Bali itu banyak sekali arsitek seniman itu istilahnya. Jadi dia arsitek juga mendesain panggung atau juga mendesain suka melukis dan seperti itu. Jadi ada namanya arsitek seniman. Nah, kemudian ada tuh arsitek engineer. Nah, arsitek engineer itu ya yang dia hanya mendesain bangunan-bangunan high-rise utamanya seperti itu. Yang desainnya itu ya mungkin dia lebih banyak ke teknis gitu ya. Ya gitu. Apa yang membedakan seni dan engineer ya? Jadi kalau arsitektur itu seni, dia melukis itu membentuk garis itu, tapi dengan ukuran. Nah, itu yang membedakan. Kalau seni itu kan dia hanya melukis saja, dia melukis mencoret-coret tanpa mempedulikan ukuran. Garisnya itu ini berapa meter misalnya, garisnya berapa senti misalnya. Nah, kalau arsitektur dia pakai angka presisi karena dia irisan dari ilmu teknik. Gitu. Oke, kemudian ini ada satu paradigma gitu ya, teori atau praktek ya. Mana yang lebih penting? Bagaimana nih menurut kalian? Menurut Susmita, teori sama praktek mana lebih penting? Sama pentingnya, Pak. Sama pentingnya, oke. Kamal, gimana nih Kamal? Menurut Kamal, teori kamu lebih suka teori atau lebih suka praktek? Kalau suka sih suka praktek, Pak. Suka praktek ya, mesti yang cowok-cowok senang praktek ini. Kalau yang cewek-cewek mungkin lebih senang. Nah ini Alvin Kilu nih. Mas Alvin Kilu gimana nih? Suka teori apa suka praktek? Oh nggak masuk suaranya, Mas. Oh nggak masuk ini suaranya nih. Halo, halo. Ya, ini ada kendala teknis nih. Diperbaiki dulu tuh mic-nya tuh, Mas Alvin.
Waskito, Waskito karya nih di mana nih Waskito karya nih? Lagi di kerjaan, Pak. Oh, kerjaan ya, sambil kerja ya. Iya. Ya, ya. Jadi begitu. Jadi teori dan praktek itu tidak bisa dipisahkan ya. Keduanya memang sama-sama pentingnya. Jadi jangan sampai kalian yang cowok-cowok itu saya lebih senang praktek Pak. Memang sih lebih senang praktek. Tapi jangan lupa ya teori itu juga penting. Jadi sebenarnya asal daripada teori itu ya dari praktek, dari trial and error gitu ya. Dari trial and error gitu, praktek gitu kan. Oh ini masih salah, diperbaiki, kemudian catat. Sehingga terbentuklah sebuah teori. Oh ini kalau dicampur dengan material A, campur dengan material B, sekian persen, wah jadinya bagus nih. Nah kemudian dicatat, kemudian menjadi teori. Nah itulah namanya teori. Jadi sebetulnya saling mendukung, ini sama-sama penting semua. Oke, ini definisinya. Bagaimana teori adalah hasil pemikiran beralasan yang menjelaskan proses konversi bahan bangunan menjadi hasil akhir sebagai jawaban terhadap suatu persoalan. Ini kalau kita ngomong ke studi kasus bahan bangunan gitu ya. Kalau praktek adalah perenungan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan sebuah proyek atau pengerjaannya dengan tangan dalam proses konversi bahan bangunan dengan cara yang terbaik. Nah, ini praktik. Kemudian tanpa dasar teori, ya gimana? Siapa tadi? Tanpa dasar teori tidak dapat menjelaskan alasan dan dasar mengenai bentuk-bentuk yang dia pilih. Kalau hanya berteori tanpa berpraktek, hanya berpegang pada bayangan dan bukannya substansi. Teori plus praktek, ia dapat membuktikan kebenaran hasil rancangannya dan juga dapat mewujudkannya dalam pelaksanaannya. Nah, ini ya kalau kita dalam perancangan arsitektur gitu, bagaimana sih teorinya itu. Dan kalau kalian bisa membuat sebuah bangunan gitu misalnya, kita ibaratkan aja kalian membuat bangunan kotak persegi gitu dengan ada jendela satu misalnya. Nah kalau hanya berpraktek bisa bisa kalian membuat bangunan kotak dengan jendela satu. Kemudian ditanya kenapa kok kamu bikin bangunan dengan jendela satu? Nah, kalau kalian tidak punya dasar teori yang kuat, ya kalian mungkin hanya bilang, biasanya pengennya bikin bangunan gini Pak. Nah, itu yang salah ya. Jadi, kalau hanya sekedar pengen, itu bukan dasar daripada teori ya. Nah, bagaimana dasar daripada teori itu? Nah, misalnya nih, oh dasarnya gini Pak, saya membuat bangunan kotak ini supaya lebih fungsional. Jadi saya juga pakai kasur yang kotak, kemudian meja yang kotak, kemudian lemari yang kotak. Gitu. Kemudian terus kenapa kok jendelanya satu? Gitu. Nah karena jendelanya satu itu karena fasadnya ini menghadapnya ke barat Pak, sehingga saya hanya beri bukaan jendela satu karena sinar matahari barat itu jelek Pak kalau masuk ke dalam ruangan. Nah, seperti itu. Nah, itulah kaitannya teori dengan prakteknya. Nah, ini kalian masih muda-muda harus diterapkan di dalam kepala kalian, dalam pikiran kalian ya. Jadi prakteknya bisa kalian menggambar, apalagi lulusan-lulusan SMK nih, kalian pasti udah lancar nih AutoCAD-nya ya. Tinggal SketchUp-nya. Nah, kemudian jangan lupa teorinya. Nah, banyak ya yang lulusan SMK di sini ada berapa? Siapa aja? Ada berapa orang? Hampir separuh ya. Nah, ini apalagi kalian kelas B itu Iya, SMK, pada Pak. pada ini ya, pada lulus apa pada lulus, pada kerja. Nah, udah kerja pasti sudah sudah lancar ya prakteknya. Prakteknya artinya komunikasi gambar melalui AutoCAD dan SketchUp gitu. Nah, teorinya harus dikuasai juga, jangan lupa. Gitu ya. Oke, nah kemudian ini semua tidak lepas dari konsep pemikiran dasar bahwa kekuatan utama pada seorang arsitek secara ideal adalah pada idenya atau idea.
Vitruvius nih ngomong praktek dan teori adalah akar daripada arsitektur. Nah, ini harus diterapkan nih dalam kehidupan kalian sebagai arsitek. Jadi membuat sesuatu itu harus punya alasan atau dasar. Seorang arsitek tidak hanya sekedar bisa menggambar rumah atau bangunan. Ia juga harus tahu bahwa tiap coretannya memiliki arti dan makna. Misalnya nih, saya ingin bangunan yang melengkung-melengkung. Nah, kenapa kamu ingin bangunan yang melengkung-melengkung? Nggak bisa, ya, karena saya pengen aja Pak, pengen bangunan yang melengkung. Beda cerita kalau, kenapa kamu ingin bangunan yang melengkung? Nah, ini karena ini Pak, saya mau bikin pusat kecantikan. Nah, kecantikan itu identik dengan wanita. Wanita itu identik dengan mungkin bentuk tubuhnya yang meliuk-liuk gitu misalnya. Nah, seperti itu. Ya, itu misalnya. Jadi ada satu dasar yang kuat. Oke, ini masuk ke sejarah arsitektur ya. Jadi bagaimana sih sejarah arsitektur ini kalau kita ngomongin dari globalnya atau secara umum dunia. Arsitektur itu lahir dari dinamika antara kebutuhan, kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan sebagainya, dan cara terhadap bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi. Arsitektur lahir dari dinamika. Arsitektur prasejarah dan primitif sekedar tradisi yang terus ada. Kemudian uji coba, improvisasi, atau peniruan. Lahirlah arsitektur vernakular. Ini dasarnya dulu dari awal adalah kebutuhannya, kemudian masuk ke cara bagaimana mengaplikasikan bahan bangunan yang ada waktu itu. Oke, nah ini teman-teman semua ada istilah rural dan urban. Jadi rural itu adalah pedesaan, kita ngomong bahasanya pedesaan. Kalau urban itu adalah perkotaan. Nah, perpaduan antara rural dan urban itu muncullah istilah permukiman gitu ya. Di tengahnya itu ada permukiman. Kemudian perjalanan ini adanya surplus produksi. Nah, yang menyebabkan rural itu menyebabkan surplus produksi. Surplus produksi itu artinya kelebihan padi, kelebihan bahan makanan gitu ya, sehingga muncullah satu urban gitu ya. Nah, urban perpindahan inilah, perkembangan inilah dipengaruhi oleh macam-macam aspek, yaitu ada tipologi bentuk bangunan, tipologi fungsi bangunan, fasilitas umum, teknologi, gaya-gaya arsitektur, sampai ke lahirnya arsitektur religius. Arsitektur religius itu ya bangunan masjid, bangunan gereja, bangunan pura, tempat ibadah, gitu. Nah ini gambaran rural gitu, masih ada sapinya gitu, masih hijau. Ini yang gambaran urban, bangunan high-res gitu ya. Ini kita bisa sebut juga gambaran ini kita sebut dengan cityscape ya. Jadi cityscape itu gambaran daripada sebuah kota. Gabungan dari landscape, kalau landscape itu ya taman itu ya, ini cityscape, foto daripada sebuah kota. Kemudian di periode klasik dan abad pertengahan Eropa, bangunan bukan hanya hasil arsitek-arsitek individual, tetapi asosiasi profesi guild yang dibentuk oleh para artisan atau ahli keterampilan bangunan dalam membuat proyek. Jadi zaman dulu itu masih kelompok gitu ya. Nah, ini dulu dari asalnya agama, religius, kemudian muncul individual dan humaniora sehingga sampai sekarang era baru. Zaman dulu itu ditugaskan pada arsitek-arsitek individual, kemudian Michelangelo. Namun pada saat itu tidak ada pembagian tugas yang jelas antara seniman, arsitek maupun insinyur. Nah, dulu ya arsitek itu ya seniman disebutnya. Sekarang udah khusus punya sebutan sendiri arsitek. Ini masih perjalanannya ada fungsi berkaitan dengan teknis, kemudian muncul estetika, ya. Kemudian muncul arsitek priai. Arsitek priai itu yang zaman dulu itu ya seorang arsitek itu berteman dengan orang-orang kaya saja. Teman-temannya arsitek itu dulu adalah raja itu ya.
raja, sultan gitu. Ya, karena apa? Karena hanya orang-orang punya uang banyak aja yang menggunakan jasa arsitek. Berbeda dengan sekarang ya. Sekarang itu arsitek itu sudah mulai menjangkau mulai dari kalangan bawah sampai ke atas. Ada revolusi industri membuka pintu untuk konsumsi umum, ini namanya revolusi industri ya. Ketika masuknya revolusi industri itu ada membuka pintu untuk konsumsi umum sehingga estetika menjadi ukuran yang dapat dicapai bahkan untuk kelas menengah. Ini terjadi sampai sekarang ya. Mulainya itu ya dari revolusi industri. Tetapi produk-produk sedemikian tidaklah memiliki keindahan dan kejujuran dalam ekspresi dari sebuah proses produksi. Nah, ini artinya kalau kalian ini larinya ke PA ya, perancangan arsitektur, hasil karya itu harus diciptakan karya yang benar-benar original. Itulah kenapa ada namanya originalitas ya, aspek originalitas. Jadi ada 3 aspek gitu ya. Ada pertama itu urgensi, kemudian aktualitas, urgensi dan originalitas. Misalnya nih kalian diminta ini kalian lagi udah pada kerja semua di kampungnya bikin misalnya balik RW misalnya. Nah, balik RW original aktualitanya apa nih? Aktualitanya balik RW-nya itu sekarang sudah rusak. Sudah rusak. Jadi perlu direnovasi. Nah, kemudian urgensinya urgensinya apa? Nah, ini urgensinya itu dijawab dengan urgensinya itu dibutuhkan balai RW yang bagaimana? Balai RW dengan kapasitas berapa orang, kemudian balai RW yang dengan material dan hemat biaya misalnya. Nah, dibutuhkan urgensinya seperti itu. Nah, kemudian kamu menjawab dengan originalitas. Nah, originalitasnya harus sesuai dengan aktualitas dan urgensinya. Jangan lupa sesuai dengan pendekatan pendekatan tapaknya. Jadi jangan sampai kalian membuat itu bangunan yang bisa diduplikasi ya. Artinya bangunan itu tidak kontekstual. Kontekstual itu banyak aspek ya. Nanti di PA itu dipelajari aspek-aspek pendekatan analisa tapak misalnya. Kemudian pendekatan analisa material bangunan. Nah, ini macam-macamnya aspeknya. Jadi kalian akan paham ketika masuk ke PA. Oke, nah ini perjalanannya per tahun gitu kalian bisa lihat sendiri perjalanan per tahun. Arsitektur pra-peradaban 10.000 sampai 373 sebelum Masehi. Itu di dalamnya ada 3 genre ya. Neolitik arsitektur, Sumerian sampai ke Ancient Egyptian arsitektur. Yang kedua itu ada arsitektur klasik, Ancient Greek arsitektur, kemudian Roman arsitektur. Ini tahunnya kalian bisa baca sendiri ya. SM itu sebelum Masehi, kalau M itu Masehi. Kemudian arsitektur medieval, Byzantine arsitektur, Romanis arsitektur, Gotik, sampai ke Renaissance. Yang terakhir arsitektur modern dan arsitektur postmodern. Oke, ini tugas kalian kelompok ya. Kalian berberapa sih? Banyak, jadi 31 sekarang. Bener ya, kalian jumlahnya 31. Tambahan dari cutting mungkin, Pak. Oh, yang kelas RPL ya, mungkin ya. Kelas RPL campur, Pak, jadwalnya. Oh, 31. Oh, banyak ya yang belum ngambil TPA 1 ya, kalian yang RPL. Ya, ini tugas kalian, jadi silahkan itu artinya dibagi menjadi 5 kelompok, 30 itu berarti artinya ada 6 ya, 6 mahasiswa gitu. Jadi masing-masing kelompok itu kalian mengambil 5 karya arsitektur di zamannya. Ini kalau misalnya
Kalau ya kalian berenam misalnya 30 itu, ya dibagi aja masing-masing satu orang cari satu genre. Bisa jadi kalau ini hanya ada 3, berarti ada 2. Misalnya Sumerian arsitekturnya cari 2 karya supaya jumlahnya 5. Nah ini kalau yang 4 ini ditambah aja 1 misalnya. Yang Renaissance-nya dibuat 2 karya, satu modern cari 5, terus modern cari 5 macam. Apa yang dibahas? Sejarah singkat zaman tersebut, karya arsitekturnya, siapa arsiteknya, karya-karya tersebut, karakternya, konsep desainnya. Karakter dan konsep desain hampir sama ya. Nah, bisa dijadikan subbab gitu. Oke, ada pertanyaan?